Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Digizers, welcome to Internship Podcast. Di segmen Insightful Talk with Internship Participant kali ini, mungkin teman-teman juga Digizers sudah menunggu lama ya untuk podcast terbaru kita, karena memang di situasi pandemi seperti ini kita juga harus tetap memikirkan kesehatan dan protokol kesehatan yang berlaku seperti apa, sehingga kita tetap bisa menyajikan podcast-podcast dalam keadaan yang memang sesuai dengan protokol kesehatan. Sebelumnya juga perkenalkan, saya Aya, dan di hari ini podcast kali ini juga pengambilan videonya juga sudah menerapkan protokol kesehatan, di mana saya selaku host dari podcast ini dan juga nanti narasumber sudah melakukan vaksinasi, juga melaksanakan protokol kesehatan berupa menjaga jarak, dan juga kita juga menyediakan hand sanitizer ya di sini. Jadi memang di sini mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. So tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Kita di sini udah kedatangan banget nih tamu yang super spesial, yakni seorang internship participant yang berperan sebagai engineer. Keren banget gak tuh? Kita akan denger nih journey dan ceritanya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Di sini sudah ada bersama saya ada Kak Rizkia Feriska. Hai Kak Kia. Hai. Aduh Kak Kia, ini udah terima kasih banget sudah mau hadir ya di podcast internship dan berbagi nih nanti cerita tentang apa aja sih yang udah dilakukan selama internship di program internship DDB Telkom. Tapi sebelum itu Kak mungkin kenalan dulu ya Kak ya. Iya. Oke, silakan Kak dikenalkan. Halo semuanya, kenalin nama aku Rizkia Feriska, biasa dipanggil Kia. Sekarang aku lagi melakukan internship di unit Infrastruktur Research and Standardization di Lab FMC. Aku ini mahasiswa dari Telkom University angkatan 2020, jurusan S2 Teknik Elektro dengan peminatan regulasi manajemen dan telekomunikasi. Waduh, keren sekali ya jurusannya, dan memang ini berarti jurusannya ini S2 ya Kak ya kalau bertanya. Oke, berarti memang teman-teman di sini juga akhirnya tahu ya bahwa S2 juga tetap bisa nih ikut jadi internship participant di program internship DDB Telkom. Tapi Kak, kita sebelum lebih jauh nih kita ngobrol-ngobrol, boleh nih diceritakan kesehariannya di unitnya itu ngapain aja sih Kak sekarang? Kalau aku itu dari awal join di internship ini dikasih tugas untuk melakukan eksplorasi dan mencari-cari tentang use case yang ada di SRS Run. Itu tuh semacam kayak software gitu yang bisa membangun koneksi jaringan end-to-end di jaringan 4G gitu. Oke, jadi benar-benar anything related to 4G ya. Jadi Kakak di situ ya mendalaminya. Tapi Kak, tentunya ya internship dan juga apa yang sudah dipelajari di kampus kan tentunya berbeda banget nih Kak. Tapi apa sih Kak kira-kira yang membuat Kakak ngerasa ternyata gini loh internship di program internship DDB Telkom? Kalau dari pengalaman aku itu yang aku rasain itu selama kalau kita kuliah ada tuh yang namanya kerja praktik. Terus kalau di elektro itu setahu aku dulu ada yang namanya gladi juga. Yang membedakan itu kalau di internship DDB Telkom itu lebih kerasa kerjanya gitu loh Kak. Karena kalau yang udah itu biasanya kan KP kayak cuman ngebantuin atasan tuh kayak ya udah cuman apa sih dikasih tugas apa. Kalau ini enggak, kita benar-benar dikasih tanggung jawab yang lumayan besar, dan di situ tuh bisa dimanfaatkan untuk kita semua belajar gitu loh Kak. Jadi lebih banyak ilmu yang bisa diambil dari selama aku ngikutin program internship ini sih Kak. Dan memang dilibatkan langsung ya tadi di real project challenge-nya di 4G tadi ya, dan memang dengan keterlibatannya tadi ya di project-project yang cukup serius ya itu jadi lebih bisa explore lebih banyak. Tapi kalau untuk supervisornya sendiri nih gimana? Galak kah atau misalnya sangat membantu banget selama ikut program internship? Sangat membantu banget sih Kak. Jadi kalau ada kesulitan atau apa itu kita jadi bisa apa ya, diskusinya itu enak gitu Kak, nggak yang tegang, nggak yang jadi takut atau apa. Justru karena baik-baik semuanya, jadi kalau ada masalah itu ngebahasnya juga enak gitu, penyelesaian masalahnya juga enak dan bisa lebih cepat karena diskusinya juga lebih efektif gitu Kak. Ada kegiatan yang menarik gak nih selama internship ini sama supervisor atau misalnya dengan teammates gitu? Apa sih yang paling berkesan mungkin? Kalau selama ini sih, kalau buat aku sendiri selama melakukan internship ini tuh kayak banyak banget nemuin hal-hal baru gitu yang sebelumnya udah dipelajarin, cuman waktu terjun ke lapangannya kayak ternyata gini ya, ternyata gini ya. Jadi penyesuaian itu tuh bisa dibahas bareng-bareng, bisa aku tanyain bareng-bareng ke manajer aku, ke supervisor aku. Jadi kita itu sering ngadain kayak diskusi gitu, terutama saat WFH ini itu kita setiap seminggu sekali itu diskusi bareng gitu Kak. Jadi kalau setiap harinya kita laporan progres hanya lewat WhatsApp atau lewat grup biasa gitu, kalau misalnya
setiap minggunya itu ntar ada kayak Zoom bareng atau Google Meet bareng gitu buat ngebahas kesulitannya gitu sih Kak. Jadi lebih lebih bisa mengeksplor lebih banyak lagi gitu Kak. Dan gak cuma masalah profesional doang ya, tapi sharing session soal apa aja kendala mungkin ya, kendala yang dialami atau misalnya curhat-curhat lah ya bersama dengan tim dan tentunya tadi manajer dan supervisor ya tadi. Cuman mungkin ini Kak, tadi kita ngomongin soal project yang udah Kakak ikutin nih Kak. Dari sekian banyaknya project yang Kakak terlibat di dalamnya, kira-kira Kak Kia ini apa sih project yang paling berkesan bagi Kak Kia? Ini sih Kak yang lagi aku kerjain sekarang yang SRS Run ini, karena emang berkesan karena aku itu dulu bisa dikatakan kayak bukan anti, males lah ngurusin kayak belajar kayak wireless gitu-gitu, sedangkan di sini kerjaannya tentang wireless itu kan, jadi kayak wah mau nggak mau yang dulunya nggak suka dipaksa harus belajar dan harus bisa juga kan Kak. Jadi kayak ada kesan tersendiri gitu yang dulu kebayang banget dulu setiap mata kuliah wireless itu kayak aduh males segala macem. Kalau di sini karena pekerjaannya itu, karena project yang dikasih itu, jadi kesan-kesan yang dulu kuliah aduh males harus kayak diilangin gitu, dan malah jadi kayak cerita sendiri buat aku, karena kayak dulu males banget ngerjain ini, sekarang harus belajar tentang kayak gini, jadi lebih ini aja sih kalau menikmati itu. Iya, yang asalnya gak suka malah jadi harus, jadi ya mau gak mau harus dinikmati gitu. Oke, dan dari tadi ya mungkin dari sesuatu yang ketidaksukaan nih mungkin ya pas kuliahnya, sekarang justru dikasih project ini, gimana pun juga harus tetap belajar, dan seiring dengan waktu itu benar-benar setelah belajar itu akhirnya malah menikmati proses ini ya di internship ini. Keren banget Kak Kia. Dan dengar-dengar nih Kak Kia juga kemarin sempat terlibat ya di Kickstart launching 5G Use Case Lab. Itu gimana Kak? Boleh diceritain gak? Iya, jadi kemarin itu aku ikut ngebantu secara teknis itu. Di situ aku ngebantu membuat skrip MC untuk acara launchingnya. Terus waktu itu juga ikut serta jadi model video launchingnya. Waduh. Gitu sih Kak, keterlibatannya paling di situ aja sih. Gitu. Di situ aja, tapi seru ya Kak ya? Seru banget ya. Karena memang ini juga 5G kan lagi mau masuk Indonesia dan mau dikembangkan lebih lanjut ya oleh Telkom, dan tentunya Telkom Group dan mitra-mitra yang sudah bergabung juga dengan Telkom untuk ya tentunya mengembangkan 5G kita supaya Indonesia ini lebih maju lagi ya. Dan ngomongin soal project-project yang semuanya udah diikuti nih, pasti ada kendala dong. Apa sih yang jadi kendala selama ini? Kalau di SRS Run itu, jadi kendalanya tuh gini Kak, dulu itu waktu pertama kali instalasi itu kan nyobain gak pakai hardware dulu ya Kak. Itu berhasil. Terus kemarin itu nyobain pakai hardware itu, waktu pertama hardwarenya dipakai itu dia kedetek, tapi koneksinya nggak bisa jalan gitu Kak, kayak kehambat di koneksinya. Terus dicoba diinstal ulang, ternyata device-nya nggak kedetek, jadi kita juga nggak bisa nyoba koneksinya kan Kak. Cuman kalau buat aku pribadi itu jadi tantangan yang lebih besar lagi, karena gimana caranya nih harus bisa connect, harus bisa itu juga jadi kesempatan aku buat belajar lebih banyak lagi tentang SRS Run, tentang apa sih koneksi jaringan kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi dari kendala yang ada itu justru aku malah jadi bisa belajar lebih banyak lagi gitu sih Kak. Kendala tadi jadi tantangan, dan kemudian tantangan itu ada ini ya, ada penyelesaiannya yang akhirnya tadinya nggak tahu nih harus ngapain, sekarang udah tahu gitu ya harus ngapain, karena tadi kendalanya muncul dan jadi tantangan, dan bukannya untuk melarikan diri dari tantangan yang ada, cuman memang dicari nih kira-kira solusinya kayak gimana. Dan alhamdulillah ketemu ya tadi, berarti udah solve ya masalahnya. Alhamdulillah. Oke, berarti kalau kita ngomongin soal project, terus tadi macam-macam ya, terus juga ngomongin soal role sebagai engineer, mungkin ada nggak sih yang pengen Kakak sampaikan ke teman-teman juga, terutama nih kan teman-teman internship ada juga yang sambil skripsi TA, atau sekarang nih kayak Kakak juga menjalankan tesis nih Kak. Ini gimana nih Kak ngimbangin antara tesis sama internship? Jadi kalau aku pribadi itu aku bagi waktu aku jadi kayak 2 bagian gitu. Kalau pagi sampai sore itu aku ngerjain pekerjaan yang ada di internship. Lalu setelah beres pekerjaan yang ada itu
istirahat maghrib segala macam, nanti setelah maghrib itu baru mulai ngerjain tesis atau tugas-tugas kampus yang lainnya sampai malam gitu sih Kak kalau aku pembagiannya. Jadi biar kerjaan di internship selesai dan kerjaan di kampus juga selesai gitu. Waduh, keren banget ya time management ya. Berarti emang paling penting time management. Kalau tadi pagi sampai siang mungkin sampai working hour selesai, benar-benar fokusnya di internship ya. Dan setelah itu baru mungkin tadi break maghrib, habis itu baru ngurusin tesis. Tapi kalau gitu supervisor tentunya tahu dong sedang mengerjakan tesis. Suportif nggak soal itu? Iya, suportif banget sih. Malah kadang kayak misalnya di hari-hari kerja, di jam-jam kerja, kalau misalnya emang ternyata aku ada bimbingan atau aku ada kelas atau apa, kemarin juga kayak udah nggak apa-apa bilang aja gitu. Nanti kalau ada apa-apa dikomunikasiin aja, dan selalu dukung kuliah aku. Kayak kalau misalnya ada kerjaan terus yang bentrok sama kuliah juga kadang suka kayak nggak apa-apa kuliah aja dulu gitu sih. Jadi, kuncinya komunikasi mungkin ya. Jadi kan supervisor tahu juga kan kita tuh ada bimbingan mungkin tadi ya. Jadi mungkin teman-teman juga yang internship yang sambil TA, skripsi ataupun tesis bisa nih mungkin nanti komunikasikan juga kali ya Kak ya ke supervisornya kalau misalnya memang ada bimbingan atau sesuatu yang berkaitan dengan studinya dan tidak bisa ditinggalkan. Setuju banget sih Kak sama itu. Cuman gini Kak, tadi udah ngomongin soal tantangan, tadi juga udah ngomongin soal project yang diikutin, soal SPV juga nih. Mungkin pesan terakhir nih Kak ke teman-teman internship partisipan yang baru mau join soal role engineer ini, apa sih Kak yang bisa Kakak sampaikan? Kalau dari pengalaman aku, teman-teman aku itu banyak yang takut ambil engineer karena kebayangnya bakal susah, bakal capek, bakal pusing. Tapi jangan setegang itu, jangan setakut itu. Soalnya apapun masalahnya kan bisa dikomunikasikan. Dan di engineer ini juga gak seserem apa yang dibayangin sama teman-teman. Justru kita jadi banyak bisa belajar, kayak bisa lihat device, bisa lihat segala macam proses. Ternyata kalau mau ternyata ngebangun koneksi jaringan tuh gini loh gitu. Jadi nggak seserem apa yang dipikirkan gitu. Jadi jangan takut buat join jadi engineer di sini, karena selain SPV-nya dan pegawai-pegawai staffnya juga ramah-ramah, kita juga jadi banyak bisa belajar yang belum tentu kita dapetin di tempat lain gitu, atau di magang-magang lain gitu. Oke, jadi karena diajarin ya, kalaupun nggak ngerti diajarin. Gitu. Dan itu kali ya Kak yang mungkin bisa disampaikan. Tapi sekarang kan juga lagi masih WFH nih Kak, karena kan juga kondisinya sekarang seperti ini. Ada juga nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang sekarang lagi on job tapi lagi WFH? Mungkin biar semangat nih Kak. Ya, semangat buat teman-teman yang masih on job dan harus WFH. Semoga sehat-sehat terus di rumah, dan semoga teman-teman semua bisa menyelesaikan kerjaannya dengan lancar, dengan gak ada kendala. Dan kalau misalnya emang ada kendala, semoga bisa cepat diselesaikan gitu sih. Waduh, keren banget nih Kak Kia. Thank you so much ya Kak Kia udah mau sharing-sharing journey-nya selama ini juga sebagai internship participant, dan terutama tadi engineer ya. Tadi ada pesan yang menurutku cukup bisa nih kita tangkap semuanya, bahwa jangan takut jadi engineer ya. Karena walaupun kita masih junior engineer, tetap aja nanti kita akan dibantu dalam prosesnya, dan segala macam tantangan itu tentu pasti ada solusinya kalau kita mau bekerja keras dan belajar ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak Kia udah sharing-sharing sama kita. Sehat selalu ya Kak. Ya, sehat selalu juga Kak. Oke, Digisters, tadi kita udah dengerin cerita-cerita journey dari Kak Kia. Dan kalau misalnya teman-teman mau dengerin lebih lanjut atau melihat video ini lebih lanjut, don't forget to check our YouTube page di Internship DDB Telkom. Juga ini bisa didengarkan di Spotify. Dan tentunya jangan lupa ya, follow Instagram kami di @internship_DDB Telkom. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Aya, see you.